Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, baik, sehat, dan luar biasa. Alhamdulillah, baik, sehat, dan luar biasa. Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita baca doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan bab 5 berkenaan dengan kompetensi dasar 3.16, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun Gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan Ka'bah oleh Raja Abrahah dan pasukan bergajah. Ibunya bernama Aminah Az-Zuriyah binti Wahab bin Abdul Manaf. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau berusia kurang lebih 3 bulan dalam kandungan ibunya. Orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad setelah ibunya adalah Suwaibah. Kemudian beliau disusukan kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad hingga berumur 2 tahun. Dan beliau diasuh Halimah selama 4 tahun. Pada suatu ketika, malaikat Jibril mendatangi Nabi yang sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah itu, malaikat Jibril membelah dadanya, lalu meletakkan hati Nabi Muhammad dalam bejana emas. Sumber lain ada yang menyatakan Jibril mengambil jantung Nabi Muhammad SAW dan membuang segumpal darah dari jantung tersebut yang merupakan bagian setan dari diri Rasulullah SAW. Setelah itu, jantung Nabi Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam yang dibawa oleh malaikat Mikail dan dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Peristiwa serupa kemudian terulang kembali saat Nabi Muhammad SAW berusia 10 tahun atau mendekati usia taklif atau mukallaf. Saat sebelum menerima wahyu kenabian dan saat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya yaitu Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang dengan hewannya. Karena itu, pamannya yang bernama Abu Thalib sering menyebutnya atau menjulukinya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Karena kejujurannya, sehingga dapat dipercaya, ia diberi julukan Al-Amin
artinya terpercaya. Ketika berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Saat usia beliau 35 tahun, Nabi Muhammad memiliki kebiasaan berkhalwat atau bertahanus atau beruzlah dengan mengasingkan diri dari keramaian manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira kurang lebih 5 km dari sebelah timur kota Mekah pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 Ramadan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketika itu usia Nabi Muhammad 40 tahun. Dengan turunnya wahyu yang pertama, resmilah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwah beliau mendapat tantangan dan hambatan bahkan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, yang nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, dan istrinya yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah atau Ummu Jamil, serta Abu Jahal. Akan tetapi Rasulullah tidak mudah menyerah hingga agama Islam dapat menyebar luas. Nabi Muhammad selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Beliau pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak ia akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Rasulullah menyiarkan agama Islam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Dakwah Nabi Muhammad SAW dibagi dalam 2 periode, yaitu 1 periode Mekah selama 13 tahun, 2 periode Madinah yaitu selama 10 tahun. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut Khatamul Anbiya atau Khataman Nabiyin, artinya penutup para nabi dan rasul. Demikianlah materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk tugas, kerjakan tugas mandiri 5, halaman 58, nomor 1-5. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.